Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Misteri Dunia. Langit mendung menyelimuti kota kecil. Perkenalkan, nama saya Raka, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang dikenal pendiam dan suka menyendiri. Hari itu, ia dan ibunya mengunjungi pasar loak yang hanya buka setiap akhir bulan di sudut kota lama yang hampir terlupakan orang-orang. Di antara tumpukan barang antik dan barang-barang tua berdebu, perhatian Raka tertuju pada sesuatu. Di bawah meja lusuh milik seorang kakek tua yang tampak asing, ia melihat sebuah boneka kain lusuh kusam, tapi matanya seolah menatap langsung padanya. Boneka itu tidak seperti boneka biasa. Wajahnya tidak dibuat dari plastik atau porselen, melainkan dari kain tua berwarna coklat gelap dengan mulut dijahit menggunakan benang merah yang sudah kusut. Matanya bulat, mengilap, terbuat dari kaca yang terlihat sangat nyata, terlalu nyata. "Nak, kamu yakin mau boneka itu?" tanya si penjual, matanya tajam menatap Raka. "Berapa harganya?" tanya ibu Raka. "Boleh kamu ambil gratis, tapi jangan lupa dia suka diperlakukan seperti anak sungguhan," katanya pelan sambil tersenyum kaku. Raka senang bukan main. Ia menamai boneka itu Mimi, dan sejak saat itu boneka itu tak pernah lepas dari pelukannya. Bahkan saat tidur pun Mimi ada di sebelahnya. Tapi malam pertama bersama Mimi tidak berjalan biasa. Pukul 2.34 dini hari, ibu Raka terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil dari arah dapur. Ia kira Raka bangun untuk minum. Tapi saat mengintip ke kamarnya, Raka tertidur pulas, memeluk guling. Mimi tidak ada di tempat tidur. Di dapur, gelas kaca jatuh pecah di lantai. Dan di meja makan, duduklah Mimi menghadap ke pintu dengan kedua tangannya terbuka, seolah menunggu seseorang datang. Ibu Raka menganggap ini ulah Raka yang lupa menaruh bonekanya. Ia mengambil Mimi dan meletakkannya kembali di kamar. Tapi sejak malam itu, Mimi selalu berpindah tempat sendiri. Kadang di kursi ruang tamu, kadang duduk di jendela kamar, menghadap keluar. Dan setiap malam saat rumah mulai gelap dan suara jangkrik mulai terdengar, suara berbisik kecil mulai muncul. "Aku ingin pulang." Awalnya samar, tapi setiap malam suaranya makin jelas, makin dekat. Hingga suatu malam Raka terbangun dan melihat Mimi duduk di ujung ranjangnya, menatapnya dengan mata kaca yang bersinar samar. Dan suara itu terdengar jelas dari arah boneka itu. "Raka, tolong aku ingin pulang." Sejak malam itu, Raka mulai berubah. Ia jadi lebih sering menyendiri, menolak bermain dengan teman-teman, dan semakin terikat dengan Mimi. Boneka itu kini selalu ia bawa ke kamar mandi, ke meja makan. Bahkan saat tidur pun, Mimi ia peluk erat seperti adik kecil. Ibunya mulai khawatir, terlebih karena Raka mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang seperti sedang mendengarkan seseorang berbicara. Tapi saat ditanya, Raka hanya menjawab, "Mimi cerita banyak hal. Dia dulu pernah punya rumah, tapi dia tersesat. Semakin hari, kejadian aneh mulai terjadi di rumah. Lampu ruang tamu sering berkedip saat malam. Mainan lain milik Raka ditemukan berpindah tempat. Dan yang paling mengerikan, ada bekas jejak kaki kecil yang muncul di lantai kayu meski tak ada siapapun yang masuk." Suatu malam, ibunya memutuskan untuk menyembunyikan boneka itu. Saat Raka sedang mandi, ia mengambil Mimi dan menyimpannya di atas lemari tinggi di gudang. Tapi malam itu, hal yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Pukul 3 dini hari, Raka menjerit keras dari kamarnya.
Ibunya berlari tergesa dan menemukan Raka duduk di pojok kamar. Tubuhnya gemetar, matanya menatap ke bawah ranjang. Ia hanya bisa berbisik, "Dia marah, dia marah." Dia bilang, "Jangan pernah jauhkan dia lagi." Ibunya melihat ke bawah ranjang, kosong. Tapi di atas bantal Raka, Mimi sudah kembali, duduk diam dengan kepala sedikit miring dan benang merah di mulutnya tampak lebih terurai. Keesokan harinya, ibunya membawa boneka itu ke seorang dukun tua yang dikenal sering menangani barang-barang mistis. Begitu melihat Mimi, wajah si dukun langsung tegang. Boneka ini bukan sekadar boneka, ada arwah yang menempel padanya. Arwah anak kecil yang meninggal tak tenang. Ia lalu menyentuh benang merah yang menjahit mulut Mimi dan berkata pelan, "Benang ini adalah penutup. Jika benang ini lepas, suara aslinya akan terdengar." Ibunya Raka langsung ingin membuang boneka itu, tapi si dukun menggeleng. "Kau tidak bisa begitu saja membuangnya. Arwah itu telah memilih Raka. Jika Mimi dibuang, ia akan mencari kembali. Tapi kali ini bukan dengan cara halus." "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanya ibunya panik. "Temukan asal-usul boneka ini. Cari tahu di mana rumah aslinya, karena dia akan terus berkata hal yang sama." Dan malam itu, bisikan itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Tapi bukan ke rumah kalian." Sejak pertemuan dengan dukun tua itu, Ibu Raka tak bisa tidur tenang. Setiap malam, suara bisikan dari Mimi semakin jelas. Bukan hanya "aku ingin pulang", tapi kadang terdengar tangisan, bahkan teriakan lirih, seperti dari balik dinding. Akhirnya, Ibu Raka memutuskan menyelidiki pasar loak tempat mereka pertama kali menemukan boneka itu. Namun, saat tiba di sana, penjual tua itu tidak ada. Bahkan pemilik lapak sebelah mengaku tak pernah melihat kakek tua seperti yang diceritakan. Mereka bersikeras, lapak itu kosong selama bertahun-tahun. Tapi Raka bersikeras, "Aku ingat wajahnya. Dia yang bilang Mimi suka diperlakukan seperti anak sungguhan." Tak mau menyerah, Ibu Raka membawa boneka itu ke dinas pencatatan kota tua, berharap menemukan petunjuk dari desain boneka atau ciri khasnya. Di sana, petugas arsip tertegun saat melihat boneka itu. "Tunggu, boneka ini mirip dengan kasus lama. Tahun 1994. Ada seorang anak perempuan bernama Mira Santika yang hilang secara misterius." Ia menunjukkan artikel koran tua yang sudah menguning. Isi koran tersebut, Mira Santika, usia 7 tahun, dinyatakan hilang saat ikut ibunya mengunjungi neneknya yang dirawat di rumah sakit jiwa Gunung Meru. Satu-satunya benda yang tertinggal di kamar pasien adalah boneka kesayangannya. Dan di sudut foto hitam putih artikel itu tampak jelas boneka yang sama. Mimi. Nama Mira. Mimi. Itu dia. Raka menunjuk foto itu, matanya melebar. Dia bilang namanya Mira, tapi dipanggil Mimi. Ibu Raka gemetar. Boneka itu memang milik seorang anak yang hilang. Atau mungkin lebih dari sekadar hilang. Tapi kenapa boneka itu muncul kembali? Petugas arsip melanjutkan dengan suara menurun. Rumah sakit tempat Mira hilang sudah ditutup. Bangunannya terbengkalai sekarang. Tapi masyarakat percaya anak itu tidak pernah benar-benar keluar dari sana. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Mimi duduk di kursinya, diam. Tapi sekitar pukul 2.45 pagi, ia terbangun oleh suara langkah kecil. Ia membuka matanya dan melihat Mimi berjalan perlahan ke arah pintu, seperti dituntun oleh sesuatu. Raka mengikutinya. Dan ketika tiba di ruang tengah, Mimi menghadap ke arah dinding dan mulai berbicara. "Bukan
dengan suara anak kecil, tapi suara berat, dalam, parau. Bawalah aku ke tempat terakhir aku hidup, atau aku akan mengubah rumah ini jadi tempat aku mati. Pagi itu, langit mendung, menggantung rendah seolah tahu kemana Raka dan ibunya akan pergi. Dengan rasa takut bercampur tekad, mereka menuju tempat yang disebut di artikel lama, Rumah Sakit Jiwa Gunung Meru, sebuah bangunan tua yang telah terbengkalai selama hampir 30 tahun. Bangunan itu berdiri di pinggir kota, di atas bukit yang jarang dikunjungi. Seluruh area ditutup pagar kawat berkarat dengan papan bertuliskan, "Dilarang masuk, berbahaya." Namun, pagar itu mudah dilalui. Banyak bagian telah roboh. Mereka melangkah masuk. Begitu melewati pagar, hawa di dalam langsung berubah. Dingin, senyap, dan lembab. Langit terasa semakin kelabu. Bangunan rumah sakit menjulang kusam, jendelanya pecah, cat dindingnya mengelupas, dan pintu utamanya menggantung setengah terbuka. Di tangan Raka, Mimi digenggam erat. Langkah demi langkah, mereka masuk ke dalam lorong utama yang dipenuhi suara gema langkah sendiri. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan tak jelas. Beberapa kursi roda berkarat dibiarkan begitu saja di sudut ruangan. Tapi yang paling membuat merinding adalah tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya kesunyian mutlak. Raka tiba-tiba berhenti. Dia bilang, "Kamarnya di lantai 2. Nomor 217, ibunya menatapnya bingung. "Siapa yang bilang?" "Mimi," jawab Raka pelan. Meski ragu, mereka melanjutkan. Tangga menuju lantai 2 sudah rapuh, tapi masih bisa dinaiki. Lorong di lantai 2 lebih sempit, lebih gelap. Nomor demi nomor kamar mereka lewati, hingga akhirnya tiba di 217. Pintu kamar 217 terbuka sedikit, menimbulkan derit yang membuat bulu kuduk meremang. Raka masuk lebih dulu, menyalakan senter kecil. Kamar itu kosong, ranjang besi berkarat, jendela pecah, dan lemari tua yang pintunya terlepas. Tapi di dinding, dengan bekas coretan krayon warna merah, tertulis sebuah kalimat yang hampir pudar. "Mimi ada di sini." Dan di bawahnya ada bekas cakaran, seperti seseorang berusaha keluar dari kamar itu. Raka berjalan mendekat dan memeluk Mimi lebih erat. Ia lalu berkata lirih, "Ini kamarmu ya? Ini tempat kamu terakhir hidup?" Tiba-tiba lampu senter berkedip. Udara menjadi sangat dingin. Pintu kamar menutup dengan sendirinya. Dari dinding terdengar suara, isakan pelan, seolah seorang anak menangis. Tangis itu perlahan berubah menjadi jeritan, panjang, melengking, menyayat. Raka menutup telinganya, ibunya memanggil-manggil namanya, tapi tak ada suara yang bisa keluar. Boneka Mimi tiba-tiba terjatuh dari tangan Raka dan berdiri sendiri. Benang merah yang menjahit mulutnya mulai terlepas satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, Mimi membuka mulutnya dan bersuara dengan jelas, "Kamu temukan aku, tapi belum bawa aku pulang." Dinding kamar mulai retak. Di baliknya seperti ada sesuatu yang bergerak. Suara-suara dari balik tembok mulai terdengar, bisikan, tangisan, teriakan minta tolong dari banyak anak. Raka menangis. "Kalau bukan di sini, lalu di mana rumahmu?" Dan Mimi menjawab, pelan tapi tajam, "Rumahku ada di dalam tanah." Suara Mimi menggema di dalam kamar 217. "Rumahku ada di dalam tanah." Dan tiba-tiba lantai kamar bergetar. Raka dan ibunya mundur, menatap ke arah tempat boneka Mimi berdiri. Ubin lantai perlahan retak, membentuk pola melingkar. Suara isakan terus terdengar dari balik dinding dan lantai, seolah banyak jiwa yang terjebak memohon untuk dibebaskan.
Kemudian, lantai runtuh sebagian. Debu dan tanah berjatuhan, menyingkap lubang gelap yang dalamnya tak bisa dilihat. Di sekitarnya, bau tanah basah bercampur bau busuk seperti bangkai memenuhi ruangan. Mimi melompat sendiri ke dalam lubang itu. Raka berteriak, hendak mengejarnya, tapi ibunya menahan. "Raka, jangan. Kita harus keluar dari sini." Tapi Raka menatap ke bawah lubang dan melihat sesuatu. Tangga batu kecil yang menurun ke bawah. Di bawahnya, samar terlihat seperti pintu tua dari kayu, tertutup lumut dan tanah, tapi jelas sekali. Ada ruangan di bawah sana. Meski takut, mereka turun perlahan. Suara Mimi terus terdengar, menuntun mereka. "Sedikit lagi. Aku ingin pulang." Tangga membawa mereka ke ruang bawah tanah yang terkubur, mungkin bagian dari rumah sakit lama yang telah ditutup. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa pintu kamar kecil, seperti sel. Beberapa terkunci rapat. Satu di antaranya terbuka sedikit. Di dinding ruangan itu tergantung papan tua. "Ruang isolasi anak." Mereka masuk. Ruangan itu sempit. Hanya ada satu tempat tidur dengan sabuk pengikat. Boneka rusak di sudut, dan di bawah tempat tidur, sesuatu terkubur sebagian oleh tanah. Ibu Raka menggali dengan tangan kosong, dan setelah beberapa menit, terlihat tulang belikat kecil dan potongan kain seragam anak. Ia mundur. Napasnya tercekat. Ini jasad anak, jasad Mira. Tiba-tiba udara membeku, semua suara menghilang, dan di tengah ruangan, sosok anak kecil muncul perlahan. Bayangan transparan seorang gadis kecil dengan rambut kepang dua, mengenakan baju lusuh, dan menatap Raka dengan mata sendu. "Terima kasih, kamu menemukanku." Itu Mira. Ia melangkah ke arah Mimi yang kini terbaring diam di lantai. Lalu arwah Mira menyatu kembali ke dalam boneka itu. Cahaya samar muncul dan suara terakhir dari dalam Mimi terdengar lirih. "Sekarang aku bisa pulang." Seketika itu juga semua suara menghilang. Rasa dingin lenyap, bau busuk hilang, dan Mimi kini hanyalah boneka biasa. Kusam, mati, tak bergerak. Mereka melaporkan temuan jasad anak itu ke pihak berwenang. Berita tentang korban malpraktik dan kekejaman di Rumah Sakit Gunung Meru pun mencuat ke publik. Ternyata Mira bukan satu-satunya. Ada 7 nama anak lain yang pernah hilang di tempat itu, dan semuanya diduga dikubur di dalam ruangan yang sama.